Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi berjumpa di podcast Bengkel Belajar. Di siniar kali ini aku akan mengupas tentang satu statement yang cukup sering diucapkan oleh beberapa dosen dan guru-guru di sekolah maupun di kampus. Yang mana statement itu adalah tidak ada mahasiswa ataupun murid-murid yang berhak untuk mendapatkan nilai 100 atau sempurna. Karena yang sempurna itu hanya Tuhan. Ya kan? Nah, ini mungkin statement yang pernah teman-teman dengarkan, sehingga ada loh dosen dan guru yang nggak mau ngasih nilai A, yang tidak mau memberikan nilai 100 untuk siswanya. Nah, apakah statement ini keliru dan apakah statement ini berbahaya? Nah, itu yang akan kita kupas secara ringkas di podcast kali ini. Nah, barangkali aku akan mulai terlebih dahulu dari bahasan tentang apakah hal ini keliru, statement itu apakah keliru. Nah, kalau kita bicara statement yang demikian, komentar itu bisa dikatakan debatable ya, dalam artian bisa diperdebatkan juga nantinya oleh siapapun itu. Tapi berdasarkan sudut pandang yang aku pahami tentang statement itu sebuah fallacy, sebuah kesalahan, sebuah keganjilan ketika ada seorang guru dan dosen yang mengucapkan statement seperti itu. Kenapa? Dimensinya adalah dimensi siswa ataupun mahasiswa. Artinya ini manusia nih. Tapi standar ukuran yang dipakai untuk menegaskan statement itu adalah statement tentang ketuhanan. Dalam artian gimana caranya kita bisa memberikan standar ukuran Tuhan kepada manusia. Manusia pasti nggak ada yang sempurna. Dan Tuhan itu maha sempurna. Nah, sedangkan konteks yang dibicarakan nilai 0 sampai 100, nilai A sampai D atau sampai E misalnya, itu kan konteksnya sudah ada batasannya. Batasannya di mana ya? Batasannya ya sesuai dengan standar mutu yang diterapkan oleh sekolah dong. Dalam artian sebenarnya siswa berhak dapat nilai 100 dan mahasiswa itu berhak untuk dapat nilai A+. Kalau saatnya memang untuk standar lulusan di sana mereka sudah bisa penuhi gitu. Kompetensinya sudah terpenuhi, mereka sudah tuntas belajar materi kuliah ataupun materi sekolahnya dan ketika ujian mereka dapat nilai yang sempurna untuk itu dan mereka berhak dapat nilai 100 dong. Ini kan sebenarnya statementnya sama ketika kita mengatakan seluruh anak SD itu bodoh karena mereka nggak bisa ngerjakan soal-soal integral. Loh, standarnya aja udah beda. Ini anak SD mau kita bilang bodoh karena kita kasih dia soal SMA yang membahas tentang integral pada matematika, terus anak SD-nya nggak bisa ngerjain, kita bilang mereka bodoh. Ini yang bodoh kita yang ngasih soal, yang menetapkan standar, atau anak-anak SD-nya? Dalam hal ini tentu yang salah adalah kita yang menerapkan standar pada dimensi yang berbeda. Kalau integral itu dimensinya untuk anak SMA, untuk anak SD tentu soal matematikanya nggak seperti itu, standarnya nggak seperti itu. Jadi otomatis statement itu adalah statement yang menurutku keliru karena di dimensinya adalah dimensi manusia, tentu dengan indikator-indikator tertentu, dengan ketentuan tertentu, dengan standarnya manusia. Dan kalau mereka memang bisa memenuhi standar, dapat nilai 100, berhak untuk dapat nilai sempurna, ya udah dikasih aja, kenapa mesti dibilang Tuhan yang maha sempurna? Ini kan biasanya dosen-dosen yang seperti ini ataupun guru-guru yang seperti itu nggak mau ngasih nilai sempurna buat muridnya, padahal itu dia berhak loh. Karena kan standar dimensinya sudah disesuaikan gitu. Ini kan kekeliruan yang menurutku perlu yang perlu diperbaiki, perlu dikampanyekan juga biar nggak semua dosen bisa asal ngomong gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu, dan aku rasa itu cukup ya untuk menegaskan bahwa kesalahan dari statement itu, kalau ada dosen yang nggak mau ngasih nilai A hanya karena yang sempurna itu milik Tuhan, sedangkan manusia itu nggak ada yang sempurna, dia udah salah menerapkan standar pada dimensi yang berbeda. Nah, sekarang apa masalahnya kalau seandainya hal ini menjadi paradigma yang melekat di dunia pendidikan kita? Yang pertama, ini bisa jadi menjatuhkan motivasi belajar peserta didik ataupun mahasiswa ya, dan
murid-murid ini atau siswa-siswa di sekolah ini atau pelajar. Kenapa? Karena menurut mereka kenapa mereka harus ngoyo, kenapa mereka harus ngotot? Ya udah fatalis aja. Datang ke sekolah, catat, pelajari, yang nggak kehafal, yang nggak kejawab ya udah gitu. Jadi ya apa adanya aja tanpa berusaha untuk lebih baik gitu. Jadi dampak buruk yang pertama adalah bisa jadi membuat mahasiswa ataupun pelajar-pelajar ini nggak punya semangat yang kuat untuk belajar. Oke, ini barangkali ada gangguan suara hujan ya, lebat bener nih suaranya. Dan kemudian yang kedua, dampak buruknya adalah kalau seandainya hal ini kita biasakan menjadi paradigma di dunia pendidikan kita, maka kita nggak akan punya standar kompetensi dan standar lulusan yang jelas gitu. Kita nggak akan punya standar. Kenapa? Karena yang sempurna udah pasti milik Tuhan, dan otomatis kita bias memandang standar kompetensi lulusan. Kita akan bias memandang standar-standar tersebut. Nah, sedangkan dalam dunia pendidikan, aku sendiri backgroundnya adalah studi di pendidikan agama Islam, otomatis belajar tentang bagaimana kalau kita bikin materi, belajar di sekolah, ngajar di sekolah itu ada standar kompetensi, ada standar lulusan, ada indikator yang dicapai oleh siswa ataupun pelajar. Sehingga kalau seandainya mereka diberikan paradigma yang demikian, itu akan membuat mereka bias memandang standar tersebut. Kalau mereka memenuhi standar tadi, apakah mereka dikatakan bukan lagi manusia? Karena nggak mungkin manusia bisa menguasai semua standar itu. Sedangkan guru dan dosen itu merancang standar, dia disesuaikan dengan kemampuan berdasarkan usia perkembangan di psikologisnya kan, atau psikologi perkembangannya gitu. Nah, ini yang bahayanya, sehingga menyebabkan dunia pendidikan kita itu ya nggak jelas gitu. Oke, sekian saja dulu pembahasan tentang statement konyol itu yang menurutku perlu untuk diperbaiki. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.